kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan. Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan. COVID-19 belum ada kepastian kapan akan berakhir. Artinya masih memungkinkan waktu lama. Kita harus menyusun sebuah sistem ketahanan kesehatan ya, yang baik supaya kita semuanya bisa bertahan menghadapi COVID ini. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo. Selamat malam, Pak Doni. Selamat malam, Mbak Rara. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Ya, Pak Doni, pelaksanaan program PSBB sudah berjalan beberapa waktu di sejumlah daerah, bahkan ada yang sudah berjalan lebih dari 1 bulan. Namun tingkat keberhasilan dan juga tingkat penegakan aturan di setiap daerah ini berbeda-beda. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas ataupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengenai pelaksanaan PSBB ini? Baik, terima kasih Mbak Rara. Setelah kita melihat perkembangan, sekarang ini sudah ada 4 provinsi yang secara menyeluruh menetapkan status PSBB. Seluruh provinsi yang menetapkan status PSBB ini mengalami kemajuan. Artinya ada perlambatan kurva terkonfirmasi positif. Tetapi juga kita lihat memang masih fluktuatif. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, di mana pada tanggal 11 yang lalu, itu termasuk kurva yang terendah, yaitu 223 orang terkonfirmasi, tiba-tiba mengalami peningkatan. Dan puncaknya pada tanggal 13 yang lalu, itu mencapai 689 orang. Dan ini sebagian besar kurva meningkat ini berada di daerah Jawa Timur. Ya. Jawa Timur sendiri baru saja memasuki periode kedua untuk PSBB. Penegakan hukum yang saya perhatikan memang ada kemajuan. Artinya beberapa daerah telah memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar PSBB. Baik itu sanksi berupa peringatan, teguran, bahkan disegel. Kemudian juga ada salah satu provinsi yang memproses hukum bagi kelompok yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan PSBB. Tapi memang sebenarnya harus kita optimalkan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk betul-betul disiplin. Karena kuncinya dari semua ini ya cuma satu, disiplin. Nah, masalahnya adalah tingkat kesungguhan ini masih perlu ditingkatkan lagi. Artinya apa? Kehadiran dari seluruh unsur pimpinan itu harus berada di tengah-tengah masyarakat untuk melihat keseharian masyarakat. Kemudian juga perlu adanya komunikasi yang lebih efektif, dialog-dialog yang rutin, dan juga pelibatan dari tokoh-tokoh non-formal. Nah, seandainya tokoh-tokoh non-formal ini bisa diberdayakan lebih optimal, mereka mungkin lebih kuat pengaruhnya dibandingkan tokoh formal di daerah-daerah tertentu. Kalau ini bisa diberdayakan, maka upaya-upaya untuk meningkatkan disiplin masyarakat ini akan bisa kita capai. Kesadaran membatasi pergerakan masyarakat. Nah, ini mengenai gugus tugas sendiri, kemarin kemudian sempat mengeluarkan surat edaran mengenai pengecualian pergerakan bagi orang-orang tertentu. Dari pantauan gugus tugas terhadap implementasi diskresi ini seperti apa? Apakah sesuai dengan tujuan awal, sesuai yang diharapkan, atau justru membuka kesempatan dan celah bagi orang-orang melakukan pergerakan seperti mudik?
Ya, memang dari awal kita sudah antisipasi kemungkinan surat edaran ini dimanfaatkan untuk tujuan yang berbeda. Jadi pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa mudik dilarang, ya. Tetapi kita lihat aparat keamanan juga tidak tinggal diam. Ada puluhan travel yang disegel. Ada puluhan juga mobil-mobil yang mengangkut penumpang juga sudah ditahan dan diproses oleh petugas kepolisian. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita sebagai suatu komunitas untuk bisa saling mengingatkan. Surat edaran ini sendiri dikeluarkan dalam rangka memperlancar program yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID. Ya. Setelah surat edaran ini diberlakukan, maka terjadi kelancaran, kesulitan untuk mengirim spesimen dari daerah, kemudian pengiriman reagen dari pusat ke daerah, kemudian juga sebagian dari provinsi itu masih ada yang belum memiliki mesin PCR untuk tesnya. Nah, itu semuanya terganggu, terhambat. Nah, setelah adanya penerbangan ini, ya kita harapkan itu bisa lebih lancar lagi. Kemudian yang kedua, surat edaran ini kan ada ketentuan yang membatasinya. Setiap orang itu harus memiliki surat keterangan telah mengikuti tes, rapid test, PCR test. Kalau seandainya tidak ada PCR test dan juga rapid test mungkin di daerah tertentu, itu bisa mendapatkan surat keterangan sehat dari Puskesmas. Ya. Kemudian setiap mereka yang berpergian itu harus mendapatkan izin dari atasan untuk ASN itu minimal harus eselon 2. Ya. Kemudian juga bagi mereka yang swasta terlibat dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 ini harus dari instansinya. Kalau seandainya tidak ada swasta biasa katakanlah, maka paling tidak dia membuat surat pernyataan, ditandatangani di atas materai, diketahui oleh kepala desa atau lurah. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah yang kita buat untuk mengingatkan masyarakat bahwa janganlah menggunakan kesempatan ini untuk tujuan yang berbeda. Kenapa? Risikonya sangat besar. Sekali lagi, risikonya sangat besar. Mereka yang berpergian, walaupun sudah mengikuti rapid test, tetapi belum tentu jaminannya mereka tidak positif COVID. Ya, bisa saja rapid test itu karena memang akurasinya kurang begitu kuat. Nah, ketika mereka mencuri-curi pulang ke kampung halaman, kemudian bertemu dengan sanak keluarga, bertemu dengan orang tua, dengan famili, di antara mereka ada yang memiliki penyakit penyerta, komorbid, antara lain hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, ya, penyakit paru, asma, dan beberapa penyakit kronis lainnya, itu bisa berisiko sangat fatal, bisa mengakibatkan kematian. Nah, inilah yang kita ingatkan, Anda sementara sabar dulu. Jangan bertemu dengan keluarga yang Anda cintai. Kami di sini membuktikan, karena kami sayang sama keluarga, sudah lebih dari 2 bulan kami tidak bertemu keluarga. Dan ini juga kita harapkan, masyarakat dan juga seluruh komponen bangsa lainnya, kalau kita ingin serius dan kita sayang kepada negara kita dan sayang kepada keluarga, mari kita ikuti aturan. Jaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan. Itu hal yang sangat tahanan, keamanan, ketertiban umum, kemudian industri, kemudian logistik, ya, energi, telekomunikasi, kesehatan. Pak Doni, tapi kalau misalnya kita lihat dari fakta di lapangan bahwa adanya kebijakan transportasi kembali berjalan normal, ini muncul kemudian penilaian alih-alih pemerintah memperketat aturan, ini justru seakan-akan seperti melonggarkan aturan. Pemerintah tidak melonggarkan aturan, ya. Aturan sudah jelas bahwa ada 11 bidang yang mendapatkan pengecualian: ketertiban, keamanan, pertahanan, logistik, kesehatan, BBM, energi, telekomunikasi, industri, ekspor impor. Ada 11. Nah, kalau seandainya
ada pihak-pihak yang merasa atau mungkin memanfaatkan momentum ini untuk keperluan di luar 11 bidang itu, maka itu hal yang sangat keliru. Ya, saya katakan sekali lagi, kita ini bukan lockdown, kita ini bukan pelarangan, ini adalah pembatasan. Ya, pembatasan itu artinya aktivitas masyarakat masih boleh dilakukan selama 11 bidang tadi. Nah, bagi mereka yang ya mohon maaf mencuri-curi kesempatan ini, sekali lagi ya perlu ditingkatkan kesadaran bahwa kalau tidak memiliki sebuah kesadaran yang kuat, ya kita akan panjang, kita akan akan menghabiskan waktu dan tenaga lebih banyak lagi. Ya, Pak Doni, Anda juga sempat mengatakan bahwa warga negara yang berusia sekitar 19 hingga 45 tahun ini diberi kesempatan untuk kembali beraktivitas. Apa dasar kebijakan ini? Apakah justru ini tidak membuat adanya peningkatan resiko penularan? Oh, sangat tidak ada penularan kalau sistemnya diatur yang baik. Sekarang kenapa saya menghimbau ya kepada seluruh pimpinan, kepada seluruh manajer, mungkin juga kepala kantor untuk memprioritaskan mereka yang berusia di bawah 45 tahun untuk lebih banyak bekerja di lapangan. Karena begini, Mbak Rara, dari data yang kami peroleh, usia 46 tahun ke atas itu adalah kelompok usia yang secara pendataan mereka ini kecil terdampak COVID. Ya, kasus COVID atau kasus yang terpapar relatif kecil. Tetapi angka kematiannya mencapai 85%. Nah, sementara kelompok usia di bawah 45 tahun itu angka keterpaparannya tinggi sekali, ya, tetapi angka kematiannya kecil, 15%. Nah, kalau seandainya para pemimpin di perusahaan, di kepala kantor bisa memahami masalah ini, maka tentu dia harus bijaksana. Usia 46 tahun ke atas lebih baik bekerja di rumah saja. Nah, mereka yang berusia di bawah 45 tahun sesuai dengan 11 bidang yang dikecualikan, yang tadi saya sebutkan. Pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kemudian industri, kemudian logistik, ya, energi, telekomunikasi, kesehatan, itu harus semaksimal mungkin adalah anak-anak muda ini, supaya apa? Risikonya kecil. Nah, kalau mereka ini nanti terpapar, ya tentunya para unsur pimpinan harus mengingatkan bahwa ketika mereka pulang ke rumah, mereka harus tetap physical distancing kepada keluarganya, tidak boleh dekat-dekat, tetap menggunakan protokol, pakai masker. Atau mungkin juga bisa para pemimpin di perusahaan itu menyiapkan tempat-tempat penginapan mereka, bisa di mes, bisa di mungkin di kantor. Nah, sehingga kegiatan produktivitas ini tetap berlangsung. Nah, yang kita lihat sekarang, beberapa perusahaan mempekerjakan karyawan di atas 46 tahun, apa yang terjadi? Terpapar, sakit, meninggal. Kan kasihan. Akhirnya apa? Satu perusahaan tutup. Berapa kerugian yang dia terima? Tetapi kalau dari awal mengikuti himbauan yang sudah disampaikan oleh gugus tugas, memberikan prioritas kepada yang usia 45 tahun ke bawah, ada yang terpapar, bisa dirawat, bisa dilakukan isolasi mandiri, dan pada akhirnya mereka ya insya Allah bisa sembuh gitu. Oke, Pak Doni, berbicara mengenai data, saat ini ada 2 tes pengujian COVID-19 melalui real time PCR dan juga tes cepat molekuler. Apakah artinya ke depan kita akan melihat data peningkatan data COVID-19 secara signifikan? Kita akan membahas mengenai masalah ini, Pak Doni, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ini adalah tempat yang menjadi saksi, ya, ketika pada minggu pertama, kedua, dan ketiga sampai dengan 1 bulan, ya, hampir setiap malam, mulai jam 8 malam seperti jam sekarang ini, itu suara sirine, dan itu relatif tiap jam ada terus. Dan kami di sini. Kita kembali lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo. Pak Doni, ada 2 tes pengujian COVID-19 saat ini lewat real time PCR dan juga tes cepat molekuler. Apakah artinya ke depan kita akan melihat adanya peningkatan data kasus terkonfirmasi positif COVID-19 secara signifikan?
Betul Mbak, dalam beberapa waktu kemungkinan besar jumlah yang terkonfirmasi positif akan bertambah. Tetapi mudah-mudahan jumlahnya itu tidak terlalu tinggi ya. Yang pertama yang diperiksa adalah mereka yang statusnya ODP, orang dalam pemantauan, termasuk juga mereka yang diduga punya kontak erat, ya, terutama OTG, orang tanpa gejala. Kemudian yang kedua, kita punya laboratorium sekarang ini yang menggunakan reagen untuk PCR test, itu sudah tergelar di hampir semua provinsi, ya, sebanyak 60 unit, dan akan terus berkembang nantinya sampai mencapai kira-kira sekitar 104 atau 106 unit. Nah, kalau ini kita kejar, bisa target kita sampai akhir bulan selesai, maka kita akan semakin banyak mengetahui jumlah pasien yang jumlah masyarakat yang terkonfirmasi. Nah, namun di sini kita juga melihat ada hal yang menggembirakan. Yang pertama adalah masyarakat yang wafat, yang meninggal karena kasus COVID ini semakin berkurang dibandingkan pada awal-awal penetapan status, rata-rata di atas 40, di atas 50 ya. Nah, beberapa hari terakhir kan angkanya di belasan ya. Mungkin hari ini aja sedikit meningkat, mudah-mudahan ke depan bisa kembali ke posisi sebelumnya. Kemudian ada lagi yang cukup menggembirakan adalah kapasitas rumah sakit di hampir semua provinsi itu tidak mengalami peningkatan, justru mengalami penurunan. Seperti di Jakarta, sekarang ini rasio tempat tidur dengan pasien itu sekarang udah sekitar di bawah 55%. Ya, kemudian beberapa provinsi yang menetapkan status PSBB itu juga sama, rata-rata di atas 60%. Artinya masih banyak tempat tidur yang tersedia untuk pasien yang positif COVID. Padahal pada minggu pertama, kedua, ketiga itu hampir pasti seluruh rumah sakit, terutama di Jakarta, itu penuh. Demikian, Mbak. Oke, Pak Doni tertarik mengenai pemeriksaan spesimen sendiri. Ini sudah sejak sebulan lalu Presiden mengatakan target tes COVID-19 ini harus 10.000 spesimen per hari. Tapi kenapa kemudian sampai saat ini targetnya belum bisa tercapai, Pak? Betul, target tertinggi yang bisa diraih itu pada tanggal 3 atau 4 hari yang lalu ya, 9.000, sekitar 9.700 kalau nggak salah ya. Nah, memang inilah tantangan bagi kami ya. Saya dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan salah satu tantangan yang kita hadapi adalah kerjasama antar kelembagaan ini masih belum optimal ya. Nah, ini menjadi kewajiban saya dan juga Kementerian Kesehatan untuk mengajak ya seluruh pengelola laboratorium untuk meningkatkan kapasitas ya. Kalau mereka bisa meningkatkan kapasitas berarti akan membantu. Sebenarnya kalau dilihat dari kemampuan itu harusnya sudah lebih dari 10.000 ya. Tetapi sekali lagi SDM kita ternyata belum siap. Jadi kita masih butuh waktu untuk menyiapkan SDM sehingga keterampilannya semakin baik, kemudian kinerjanya yang selama ini mungkin 8-9 jam, ya kita harapkan nanti dengan pelatihan bisa 2 shift begitu sehingga kapasitasnya bisa lebih banyak. Oke, Pak Doni, jika pemeriksaan spesimen belum bisa mencapai 10.000 spesimen per hari, apakah saat ini pemerintah sudah bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai puncak penularan ataupun puncak penyebaran COVID-19? Puncak penularan ini memang kalau dilihat itu harusnya dari kurva ya. Tetapi kalau kita juga perhatikan ada aspek lain, yaitu jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit pada bulan April katakanlah, atau Maret, April. Maka puncak rumah sakit itu penuh, itu sekitar pertengahan April. Ya, sekitar tanggal 12, 13, 14, 15 itu berada pada puncaknya. Termasuk juga masyarakat yang terkonfirmasi positif juga jumlahnya juga cukup banyak ya. Jadi saya kebetulan mohon maaf bukan ahli di bidang epidemiologi, jadi saya juga tidak mungkin bisa menjelaskan ya secara pasti apakah puncak kita ini sudah berakhir ya atau masih belum. Ya, saya berharap ya kita sudah
melalui puncak begitu, ya. Karena faktanya sekarang rumah sakit yang ada di kota-kota besar yang selama ini membuat kita sangat khawatir, ya. Kita nggak mampu lagi menampung saudara-saudara kita yang sakit, ya. Ternyata sekarang ya tidak terisi, ya. Ini adalah tempat yang menjadi saksi, ya, ketika pada minggu pertama, kedua, dan ketiga sampai dengan 1 bulan, ya. Hampir setiap malam, mulai jam 8 malam seperti jam sekarang ini, itu suara sirine, dan itu relatif tiap jam ada terus. Dan kami di sini sangat tegang, ya. Begitu mendengar suara sirine, diiringi lagi dengan permintaan untuk beberapa sahabat-sahabat, teman-teman dekat yang meminta bantuan untuk masuk ke rumah sakit, saya sendiri tidak berhasil, banyak tidak berhasil untuk membantu kawan-kawan yang sakit atau saudara yang sakit mendapatkan tempat perawatan di rumah sakit. Bapak Presiden sudah menugaskan saya, ya, untuk membuat skenario tentang bagaimana kita menghadapi hari-hari ke depan. Kita sendiri tidak tahu kapan akan berakhirnya COVID ini, dan bahkan WHO sendiri, ya, mungkin sudah banyak yang mendapatkan informasi. WHO sendiri mengatakan mungkin COVID ini akan berlangsung lebih lama. Tapi apabila kita kembali melihat dari data, memang kurva kasus aktif ini memang masih belum turun. Ini tapi belakangan muncul, Pak, mengenai isu pelonggaran PSBB yang akan dimulai di bulan Juni. Kemudian ada juga sempat beredar informasi mengenai skenario pemulihan ekonomi yang beredar luas di dunia maya, lagi-lagi akan dimulai di bulan Juni. Apa tanggapan dari gugus tugas? Jadi begini, Mbak Rara, Bapak Presiden sudah menugaskan saya, ya, untuk membuat skenario tentang bagaimana kita menghadapi hari-hari ke depan. Kita sendiri tidak tahu kapan akan berakhirnya COVID ini. Dan bahkan WHO sendiri, ya, mungkin sudah banyak yang mendapatkan informasi, WHO sendiri mengatakan mungkin COVID ini akan berlangsung lebih lama lagi, ya. Sehingga negara-negara yang sekarang ini pun sudah menganggap dirinya atau negaranya sudah mulai menurun drastis, tetapi akhir-akhir ini kita lihat juga mulai lagi mempersiapkan diri, ya. Jadi yang pertama perlu saya tegaskan bahwa COVID-19 belum ada kepastian kapan akan berakhir. Artinya masih memungkinkan waktu lama. Kita harus menyusun sebuah sistem ketahanan kesehatan, ya, yang baik supaya kita semuanya bisa bertahan menghadapi COVID ini. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden juga meminta supaya konsep ini atau skenario ini bisa mengakomodir konsep-konsep yang sedang disusun oleh kementerian, ya. Nah, kami di sini membuat beberapa tahapan, ya. Tahapan pertama itu adalah prakondisi, ya, meliputi aspek riset sosial riset dan juga kajian yang berhubungan dengan epidemiologi. Ya, kemudian kesehatan masyarakat, kemudian aspek sosiologi, ekonomi, budaya, dan satu lagi yang paling penting adalah aspek keamanan, ya. Kemudian bagian kedua yang menjadi perhitungan kami adalah masalah timing, waktunya. Nah, waktu di sini adalah itu yang pertama yang menjadi prioritas adalah kurva menurun dan melandai. Nah, saya baru baca edaran dari WHO, ya, bahwa ada kriteria suatu daerah ini dianggap sudah mulai layak untuk dilonggarkan, ya. Mulai dari jumlah kasus positifnya berkurang 50%, kemudian kasus baru tidak ditemukan atau maksimal 5%, kemudian yang sembuh udah sekian persen. Nah, beberapa daerah setelah saya cocokkan dengan data yang dibuat WHO itu sebenarnya sudah memenuhi kriteria. Ya, tapi baru untuk tingkat kabupaten kota, belum untuk tingkat daerah mana saja, provinsi. Saya belum berani bilang, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu yang ini berkaitan dengan waktu adalah tingkat kesadaran masyarakat, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan
untuk tetap jaga jarak, untuk pakai masker, untuk cuci tangan. Kemudian aspek lain yang dari timing ini adalah kesiapan dari alat perlengkapan, ya, alat kesehatan, kemudian logistik, ya, kemudian ya termasuk APD, masker, semua kita akan evaluasi kembali. Kemudian juga dokter, ya, kemudian tenaga medis lainnya, tempat tidur di rumah sakit, ini kembali lagi evaluasi. Artinya kita harus siapkan kembali apabila nanti, ya, setelah dilonggarkan ternyata ada gelombang kedua, maka rumah sakit siap, dokter siap, APD siap, semua siap. Nah, sehingga kita tidak terdadak, ya. Kemudian bagian ketiga yang menjadi concern kami adalah prioritas. Prioritas di sini adalah menyangkut tempat, apakah itu provinsi, apakah itu kabupaten, ataukah itu kota, ya. Kemudian bidang apa yang akan dibuka atau dilonggarkan, ya. Kemudian ada simulasi, ya, dari tahap yang paling ringan, yang paling kecil, apakah mungkin kafe atau restoran atau apa gitu. Nah, jadi simulasi ini penting supaya kalau masyarakat nanti mengantri ada tanda-tandanya, ya. Kalau di pasar nanti menggunakan face shield misalnya, tetap menggunakan masker. Kemudian ada tempat cuci tangan. Semua itu nanti akan kami perhitungkan. Nah, yang keempat adalah koordinasi pusat dan daerah, ya. Jadi pusat memberikan masukan kepada daerah, daerah juga melakukan pernyataan bahwa siap. Nah, kita berikan kesempatan, ternyata daerah nggak siap kan nanti kurang bagus, ya. Ini mengenai pandangan mengenai pelonggaran. Di satu sisi ada yang mengatakan jika pelonggaran tidak dilakukan dalam waktu dekat, ekonomi akan menjadi sulit bangkit. Namun di satu sisi mengatakan apabila pelonggaran dilakukan karena alasan ekonomi, ini ada resiko pandemi yang berulang lebih lama lagi di Indonesia dan kerugian ekonomi menjadi lebih besar. Bagaimana pandangan dari gugus tugas? Ya, saya bukan pakar di bidang ekonomi, ya, tetapi yang sekarang kita saksikan jumlah masyarakat kita yang terpapar sekarang ini, ya, yang terkonfirmasi positif itu 14.000 sekian, udah masuk 15.000 mungkin, ya, yang terpapar, yang sudah terkonfirmasi positif. Nah, sementara masyarakat kita yang sekarang sudah kehilangan pekerjaan itu sudah mencapai lebih dari 2 juta. Data resmi mungkin dari Kementerian Tenaga Kerja, ya. Nah, saya sebagai Kepala Gugus Tugas ditugaskan oleh Bapak Presiden, tentu saya harus mempersiapkan semua skenario. Jadi apa yang saya sampaikan atau saya laporkan nanti adalah memilih risiko yang terkecil. Kita harus memilih sesuatu yang jelek hari ini dari yang terjelek mungkin, ya. Dan semua keputusan diambil pasti ada risiko. Ya, tidak ada negara yang sekarang ini mengalami musibah yang tidak mendapatkan risiko dari keputusan yang dikeluarkan. Nah, disinilah selalu saya katakan, seluruh komponen bangsa ini mohon berkenan untuk bisa mengikuti rangkaian analogi saya adalah gerbong, ya, kereta api. Lokomotif kita adalah kepala negara, yaitu Presiden Jokowi. Nah, kita-kita yang lain ada di gerbong-gerbong yang berbeda pada rel yang sama. Ketika keputusan politik dikeluarkan oleh Presiden sebagai kepala negara, maka siapapun juga ikut saja. Ya, tidak ada satupun negara yang sekarang ini betul-betul siap menghadapi COVID-19. Ya. Jadi sesuatu yang memang sulit, ya, antara memilih kedua-duanya, ya, mana yang akan dipilih. Nah, tetapi juga kita berpikir bahwa bagaimana kedua-duanya ini bisa berjalan secara paralel dengan risiko yang sekecil-kecilnya, ya. Masyarakat tetap terselamatkan, tidak terpapar COVID-19, kalau toh terpapar jumlahnya juga mungkin harus kita tekan seminimal mungkin, tetapi juga kita harus menjaga rakyat kita supaya tidak terkapar PHK. Yang kalau kita lihat, kalau kita tidak memikirkan ini, hanya fokus kepada ekonomi, hanya memikirkan masalah
COVID saja tanpa memikirkan dampak kepada masalah sosial dan juga masalah keamanan, tentu nanti konsekuensinya juga pasti akan besar. Selain kemudian strategi menghadapi COVID-19, apakah kemudian pemerintah ataupun gugus tugas juga sudah mempertimbangkan mengenai strategi pemulihan dari pandemi ini? Pak Doni, kita akan bahas mengenai hal ini. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Berulang kali mengatakan, ya hati-hati, pelonggaran harus disusun dengan cara yang seksama. Jadi tidak mungkin pemerintah melakukan dengan cara gegabah. Tidak ada negara dan pemerintah yang mau mencederai masyarakatnya. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Doni, di beberapa negara yang kemudian telah berhasil mengalahkan COVID-19, kuncinya adalah pada kedisiplinan dan kesadaran masyarakat dan juga pemerintah dalam kemudian mematuhi serta melaksanakan protokol kesehatan. Bagaimana dengan di Indonesia? Ya, kita memang harus senantiasa mengkampanyekan bahwa masalah COVID-19 ini adalah masalah disiplin. Disiplin terhadap diri sendiri dan disiplin kepada lingkungan. Ya, contoh seperti yang kemarin terjadi misalnya ya di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kenapa tidak ada 1-2 orang masyarakat kita secara sukarela mengingatkan ya bahwa Anda jangan berdekatan. Kalau memang ada seseorang yang berani tampil untuk menyampaikan hal itu kepada rombongan yang ada di situ, tentu mungkin yang lain juga pasti akan sadar seketika, karena ini kan potensi ancaman. Ketika ada kelompok kerumunan, harus ada patriot-patriot ya yang berani mengatakan kepada sekitarnya bahwa Anda jangan berkerumun, karena itu bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Media pun kita harapkan bisa menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan risiko yang akan diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat sadar bahwa kalau mereka tidak mentaati protokol kesehatan, maka konsekuensinya adalah ya bisa terpapar. Ya. Dari pemerintah sendiri artinya kedisiplinan ataupun konsistensi pada kebijakan yang dilakukan seperti apa, Pak? Pemerintah tetap konsisten. Ya, sampai ini kan belum ada pelanggaran dan pemerintah sudah mengatakan tidak mudik, titik udah. Ya, jadi jangan diterjemahkan dengan bahasa oh ini ada surat edaran nanti memudahkan orang mudik. Tidak mudik ya. Dan saya memberikan apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang sudah mengatakan kalau nanti ditemukan ada orang mudik akan saya kembalikan ke tempat asalnya. Ya, kita senang dengan komitmen seperti itu. Jadi antara pusat dengan daerah ini bisa saling mendukung gitu. Ya, kemudian juga kalau dulu kita selalu mendengarkan 4 sehat 5 sempurna. Daging, kemudian sayur, ikan, buah-buahan dan susu. Nah, mungkin ke depan ya dalam menghadapi Covid ini 4 sehat 5 sempurnanya bisa kita rubah. Nah, saya secara pribadi sedang memikirkan apa komponen 4 sehat 5 sempurna untuk periode yang akan datang. Ya, yang saya pikirkan adalah 4 sehat ini ya yang pertama adalah pakai masker. Yang kedua adalah jaga jarak. Yang ketiga adalah cuci tangan. Yang keempat olahraga teratur, istirahat yang cukup dan tidak panik. Nah, yang kelima memakan makanan yang bergizi. Jadi kalau ini bisa menjadi kampanye pelan-pelan, ya, maka saya yakin setiap orang mungkin secara sadar akan bisa mengubah perilaku. Kita akan menghadapi COVID ini yang batas waktunya kita tidak tahu. Ya, oleh karenanya kita pun harus mempersiapkan diri untuk beradaptasi. Oke, Pak Doni, tadi Anda katakan ini batas waktu COVID ini tidak diketahui sampai kapan, tapi pemerintah tentunya harus menyusun strategi-strategi, tadi strategi menangani COVID-19, tapi juga apakah sudah mempersiapkan strategi pemulihan dari pandemi COVID-19 ini sendiri? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita kan tidak bisa seketika langsung merubah menjadi kehidupan yang kembali normal, ya. Dan ini semuanya perlu tahapan, perlu transisi. Nah, transisi di sini yang tadi saya katakan, mulai dari prakondisi, kemudian waktu yang tepat, bidang yang menjadi prioritas, termasuk hubungan antara daerah dan pusat yang bisa saling melengkapi. Pelan-pelan kita harus memulainya. Tetapi kapan waktunya sangat tergantung dari daerah.
yang kurvanya telah menurun dan melandai untuk beberapa waktu. Jadi sekali lagi kesempatan itu nanti pelonggaran itu atau transisi menuju kepada kondisi yang lebih tahap berikutnya adalah tergantung dari aspek epidemiologi. Artinya pelonggaran akan sangat tergantung pada kajian-kajian dan kondisi di daerah dan dilakukan dengan hati-hati, Pak Doni? Sangat betul. Bapak Presiden berulang kali mengatakan, ya hati-hati. Pelonggaran harus disusun dengan cara yang seksama. Jadi tidak mungkin pemerintah melakukan dengan cara gegabah. Tidak ada negara dan pemerintah yang mau mencederai masyarakatnya. Oleh karenanya kami semua mengajak ya kita seluruhnya untuk berpikir positif. Bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan politik negara. Dan tidak mungkin Presiden menggunakan keputusan itu untuk menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan bangsa. Ya, kita harapkan dalam masa melawan COVID-19 ini memang peran ataupun pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang hati-hati dan penuh dengan kajian yang mendalam, dan akhirnya nanti pada saat itu adalah masyarakat juga dituntut untuk disiplin dan sadar diri melaksanakan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti itu ya Pak Doni. Iya betul. Kita harapkan Indonesia bisa menang melawan COVID-19. Baik, terima kasih Pak Doni telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Talk. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo, dan kita akan kembali ke studio.